A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islamitindah yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islamitindah dan hari ini kita akan belajar bersama tentang pembagian harta waris. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah ini melihat terlebih dahulu sebuah video tayangan yang berikut ini. Alhamdulillah, inillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh lihat jamaah ya, ini masya Allah, ini bukannya main-main nih, bicara masalah tentang hak waris ini atau warisan ini panas nih. Kalau memang nggak diatur secara baik, yang namanya warisan ini kan sebenarnya hartanya orang meninggal, benar ya Ustaz Maulana, Ustaz Zauki ya, Ustaz Syam ya. Saya suka kata-katanya Umat tadi, Mas Fadli. Yakni kata-katanya kita sama-sama belajar. Iya, sama-sama Karena belajar. yang namanya warisan ini betul-betul luar biasa. Bahkan ilmu waris ini tanda-tanda kiamat akan datang ketika ilmu waris hilang. Nauzubillah min zalik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa di buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Temanya adalah jika salah dalam membagikan warisan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini Uma nih mohon izin sebelumnya kita bicara masalah tentang warisan nih. Sebenarnya kalau pembagian warisan itu adalah ketika sebenarnya orang tua yang namanya ayah ini telah meninggal dunia atau wafat. Namun bagaimana hukumnya jika membagikan warisan ini sebelum orang tua meninggal? Karena nih anaknya nih ngerengek terus minta. Waduh repot nih kalau gini bagian warisan sekarang aja deh gitu. Nah, ini bagaimana penjelasannya, mohon izin tafadhol. Terima kasih Mas Fadli, guru-guru semuanya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan harta waris sampai terjadinya pembunuhan seperti video yang kita tayangkan tadi dan kita saksikan bersama-sama, tentu ini menjadi sesuatu yang membuat hati kita miris, dan kita berdoa agar keluarga kita, orang-orang terdekat kita tidak mendapatkan kejadian-kejadian seperti itu. Senantiasa diberikan kerukunan, senantiasa diberikan kesolidan antara anggota keluarga, insya Allah. Ketika ada sebuah keluarga yang memutuskan untuk membagi harta waris pada saat orang tuanya belum meninggal dunia dikarenakan anaknya merengek-rengek, bagaimanakah dengan hal ini? Hal ini mungkin saja seseorang itu lakukan walaupun itu tidak betul dikarenakan khawatir nanti kalau seandainya beliau meninggal dunia kemudian terjadi perebutan harta waris, bahkan na'udzubillah min zalik seperti video yang tadi kita tayangkan. Namun sebetulnya yang harus kita lakukan dalam harta, kita harus lihat dulu ada berbagai macam jenis harta yang berbeda-beda. Kita akan lihat ada yang namanya hibah, kita lihat ada yang namanya waris, ada yang namanya wasiat. Nah, tiga hal ini adalah hal yang berbeda yang harus kita tahu. Pertama adalah hibah. Apa sih hibah? Hibah itu adalah harta yang dimiliki oleh seseorang ketika seseorang masih hidup dan diberikan ketika seseorang itu masih hidup pula. Maka kalau kita menginginkan memberikan kepada anak-anak kita atau kepada orang lain, hibah boleh diberikan kepada siapapun, teman-teman sekalian. Asalkan tentu saja tidak mengurangi hak-hak dari para ahli waris atau tidak mendolimi ahli waris. Jadi silakan kalau mau memberikan kepada anak-anak, kepada orang lain, bisa dengan hibah. Pada saat orang itu masih hidup dan memberikan, silahkan berapapun, berupa sedekah, berupa pemberian, itu hibah. Kemudian yang kedua ada yang namanya waris. Nah, waris ini seperti yang dikatakan oleh Mas Fadli tadi adalah peninggalan mayit, yang mana waris ini sudah ditentukan orang-orangnya siapa dan juga sudah ditentukan ketentuannya berapa. Ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan dan sebagainya. Jadi waris ini hanya bisa diberikan pada saat orang tersebut sudah meninggal dunia. Itu namanya harta waris. Jadi berharap bahwa tidak akan ada lagi orang-orang yang saling berebut harta waris, karena ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melaksanakan ketentuan Allah dengan begitu betul, insya Allah masuk ke syurga Allah. Yang tidak melaksanakan hukum Allah ini, syariat Allah ini, pastilah akan masuk neraka Allah. Kita lihat banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak memperdulikan syariat Allah ini, sehingga dengan seenaknya mengotak-atik jumlah dari harta waris. Padahal dalam surah An-Nisa juga sudah dijelaskan teman-teman sekalian tentang pembagian harta waris. Kemudian wasiat. Nah, wasiat ini apa? Ulama mengatakan, mayoritas mengatakan yang disebut sebagai wasiat ini adalah ketika orang dalam keadaan yang sudah sakit parah dan kita lihat ada tanda-tanda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memberikan satu pesan, satu wasiat yang dijalankan setelah nanti orang tersebut meninggal dunia. Itu yang disebut sebagai dengan wasiat. Disebutkan juga wasiat itu dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan wasiat hanya diberikan kepada orang-orang yang bukan ahli waris. Yang bukan ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris ini sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Jadi kalau mau wasiat mau diberikan kepada
selain harta ahli waris, maka silakan saja. Namun jumlah dari wasiat ini adalah tidak lebih dari 1/3 harta dari orang tersebut. Jadi wasiat tersebut juga ada aturannya sendiri. Tapi kalau kita lihat warisan ini memang betul-betul sudah diberikan oleh Allah SWT dan jangan diotak-atik. Apapun itu teman-teman sekalian, kita berharap agar kalau sudah ada aturan-aturan dari Allah SWT, maka kita ikuti, maka keluarga kita akan baik-baik saja. Maka hendaknya para orang tua memahamkan anak-anak sejak awal mengenai harta waris, kita ikuti aturan Allah, dan bukan harta waris diberikan pada saat orang tersebut masih ada. Harta waris hanya diberikan pada saat orang itu sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Uma atas Sama-sama. penjelasannya. Jadi nggak ada yang namanya pembagian harta waris Hibah aja, hibah, selama hibah. orang itu masih hidup. Iya, kalau hibah boleh Betul. gitu. Dan itu pun ada aturannya. Begitupun dengan wasiat Ustaz Maulana ya. Mau kasih wasiat ke saya nggak? Nggak ya, nggak mau ya. Kali aja Wasiat maksudnya itu maju. tidak mesti Iya. harta. Oh gitu. Wasiat itu bisa jadi pesan-pesan. Oh. Nanti kalau Mas Fadli meninggal, Dikuburinnya di mana ya? Kuburannya di mana? Belum tahu Ustaz, yang penting ada parkirannya. Wasiat, kan? Yang penting ada parkirannya, kasih ntar kalau orang mau mengunjungi saya nggak bisa parkir. Ya Allah, kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah! Ini bicara masalah tentang wasiat nih. Ya, bagaimana ketika almarhum ayah ini nggak membagikan warisannya secara langsung. Tapi dibagikannya, ini nanti tabungan ya, berbentuk tabungan semuanya. Berbentuk tabungan. Nah, tapi Kata Masya Allah. ibu saya almarhumah, catatan. Catatan. Tapi tabungan ada uangnya, Iya. ditabung Tapi nantinya. mereka itu nggak. Tapi boleh nggak? Mereka tuh selalu orang-orang tua kita itu Iya, tapi- maunya langsung ada kan. Tapi boleh nggak kalau itu ditabungkan aja? Boleh nggak? Ditabungkan kira-kira? aja. Boleh aja penjelasannya. Ya, baiklah. Silakan Ustaz Maulana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Uma dan Ustaz Sam yang bersepatu baru. Baik. Udah lama kan? Udah lama minggu ya? lalu udah pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 14 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Masya Allah tabarakallah. 5 bulan lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Masya Allah. 5 bulan 16 hari ya. Udah dekat, Masya Allah. Masya Allah tabarakallah. Berbicara tentang warisan, jangan sampai salah membagi warisan. Masya Allah. Nih pertanyaan dari Mas Fadli ini memang beginilah. Selalu begitu, macam-macam dia. Dia tanya lagi wasiat kepada dia lagi. Nah, gimana kalau ternyata orang tua ini tidak meninggalkan warisan, justru dia menabungkan. Kita belajar dari kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Khidir, di mana beliau memperbaiki dinding, karena di bawah dinding itu ada tabungan buat anak yatim yang masih kecil. Jikalau tumbang itu dinding, maka terbukalah harta yang disimpan oleh orang tuanya. Nah, jadi belajar dari sini, jadi boleh menabungkan. Ditabungkan dulu karena pihak ahli waris masih kecil-kecil. Kalau dibagikan sekarang, dikhawatirkan Beli mainan banyak anak-anak jadi dia. dia belum Mainan tahu. semua dia beli. Dia belum Wah. tahu. Maka dalam hal ini, baiknya ada orang-orang yang menjaga warisan itu dalam hal bentuk tabungan, nanti dikasih pada saat anak-anak itu membutuhkan. Maka dalam hal ini boleh saja. Padahal warisan itu harus disegerakan, dibagikan. Tapi kalau posisinya anak-anaknya masih kecil, maka kadangkala orang-orang tua yang memikirkan anaknya masih kecil, mending saya tabungkan dulu. Kalau dia meninggal, nanti akan jadi warisan, tapi tidak langsung disegerakan, cuma akan bertahap karena sesuai tabungan. Maka bagaimana solusinya? Ada 3. Yang pertama, biasanya kalau tabungan itu ada yang namanya yang dikuasakan. Ya, di mana-mana pasti ada yang dikuasakan. Ini yang diberi kuasa untuk menarik, untuk mengambil dengan catatan harus per ini. Ada seperti itu. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya memberikan solusi. Karena kenapa? Karena dalam hal ini pasti akan terjadi seperti ini.
Ini tidak usah jauh-jauh, kembali lagi ke kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir, di mana beliau memperbaiki dinding tersebut. Kemudian kedua, sebaiknya langsung kalau memang yang maaf ya, ahli warisnya sudah besar, ayo langsung kasih aja sama ahli warisnya. Ahli warisnya, wih ternyata ada tabungannya. Oh, kalau begitu urus cepat. Kalau tidak nanti dikembalikan ke negara. Atau kemana kah, atau sesuai aturannya. Yang ketiga, yakni melaksanakan sesuai arahan daripada sang pemberi warisan yang dalam tabungan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kalau saya nggak dapat wasiat, hibah nggak ada buat saya. Hibah. Kalau hibah kan boleh masih hidup ya? Ada dong. Hibah apa tuh? Hibah. Apa? Kalau kita kemana-mana nanti dihibahkan. Oh, itu mah cuma bagi tugas kerjaan doang. Itu bukan hibah. Oh, kayak kemarin, maaf ya, masih ingat nggak 2019? Saya dapat baju moge, motor gede, baju motor gede. Kan tidak mungkin saya pakai. Li, kamu yang ambil. Dihibahkan. Kecil banget itu mah. Kita lanjut jemaah. Baju motor moge yang waktu di Jeddah. Iya, ya Allah. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ada yang namanya anak ini tipe-tipe modelnya. Ya. Ada satu anak nih di antara saudara-saudaranya celamitan. Celamitan. Jadi dia udah dapat jatah nih ya ya Ustadz Syam ya Ustadz Maulana. Masih minta. Aduh, ibu kayaknya nggak perlu deh ibu deh. Gimana kalau jatah ibu buat saya? Saya tuh lebih membutuhkan. Nah, itu bagaimana Ustadz Syam tuh? Ada aja orang model-model kayak gitu. Yang meminta kepada ibunya. Ibunya, karena dia pikir dia lebih membutuhkan daripada ibunya. Mau izin penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ummah, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita sama-sama belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran penting tentang hukum pembagian warisan. Karena begitu banyak di luar sana, termasuk yang kita tayangkan di awal segmen, bahwasanya ada seorang anak yang tega membunuh ayah kandungnya sendiri, lalu tega membunuh ibunya, lalu tega membunuh saudaranya, berikut dengan keponakannya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena gelap mata, disebabkan karena harta warisan. Oleh karena itu dalam Islam diatur sedemikian rupa bahwasanya yang mampu dan sanggup untuk menjalankan hukum waris ini adalah mereka yang beriman atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang pintar. Justru malah orang yang pintar karena terlalu pandai hitung-hitungannya, dia merasa bahwa saya lebih pantas daripada adik-adik saya. Mungkin orang yang merasa dirinya pintar, dia merasa bahwa saya lebih pantas untuk mendapatkan ini. Tapi bukan itu. Orang yang berimanlah yang akan menjalankan hukum waris ini dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jikalau ada seorang anak meminta jatah daripada ibunya? Kita lihat dulu jatah siapa yang dia minta. Yang pertama, kalau jatah tersebut memang jatahnya sang anak sesuai dengan hukum syariat, maka wajib sang anak justru mengingatkan ibunya. Karena banyak juga kasus seperti ini. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Lalu ketika sang laki-laki ini meninggal dunia, harta tersebut dipegang oleh istrinya, sehingga belum dibagikan kepada hak anak-anaknya. Nanti ibunya bilang begini, janganlah kalian bagi dulu, masih ada mama tinggal di rumah ini. Kenapa kalian mau jual rumah ini? Kan ada mama di sini. Setidaknya kalaupun rumah tersebut adalah harta peninggalan sang ayah, setidaknya beritahukan kepada anak yang mana hak-haknya sesuai dengan ilmu waris yang telah diatur dalam agama Islam. Karena banyak seorang istri menguasai harta daripada suaminya dan lupa untuk memberitahukan hak-hak waris terhadap anak-anaknya. Maka pada situasi seperti ini, wajib sang anak mengingatkan ibunya sesuai dengan syariat Islam tanpa menyakiti perasaan ibunya. Kenapa? Karena sang anak mesti lebih mengetahui, bukan hanya ia membutuhkan harta, tapi ada yang lebih daripada harta waris tersebut yang ia butuhkan. Apa itu? Ridho daripada ibunya. Bagaimana mungkin seorang anak
mewajibkan dirinya mendapatkan daripada harta warisan, tapi lupa untuk mewajibkan dirinya berbakti kepada ibunya. Jangan sampai gara-gara harta waris tersebut menyakiti perasaan sang ibunda. Maka posisi ini mestinya seorang anak tahu agama, seorang ibu juga tahu agama, dan mereka dua-duanya ingin menjalankan perintah agama. Bukan menyakiti perasaan ibu jikalau mengingatkan tentang harta waris. Maka dari itu seorang anak ingatkanlah dengan cara yang lemah lembut. Kalau memang itu adalah haknya, silahkan meminta dengan cara memuliakan orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syah. Fadli. Masya Allah. Waduh, ini ada pertanyaan bagus nih ya. Dari Instagram. Dari @mawarsibunga. Ustaz, saya sedih nih Ustaz. Dapat warisan cuma sedikit. Padahal saya udah kredit motor, duitnya nggak cukup buat bantu-bantu lah Ustaz. Ini bagaimana Ustaz Maulana? Ini ada orang nih mau Duitnya nggak cukup, duitnya nggak bantu-bantu cukup lah buat Ustaz. bantu-bantu. Enak aja. Hello, kalau satu orang nanti yang datang yang lain-lainnya. Ya nggak usah marah juga sama saya dong. Kan bukan saya yang minta bantu-bantu. Waduh, nih gara-gara pertanyaan jam mau saya jadi marah-marah. Ya udah, nanti kita lanjut lagi deh setelah satu ini ya. Tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lain kali cari-cari pertanyaan yang macam